Sobat muslim semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wasallama taslima. Amma ba'. Sobat muslim yang berbahagia, alhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Kepadanya lah kita memujinya, meminta pertolongannya, memohon ampunannya, bertaubat. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan jiwa dan kejelekan-kejelekan amalan kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada satupun orang yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkannya, niscaya tidak ada satupun orang yang mampu memberikan petunjuk baginya. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tetap tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan sampai akhir kiamat kelak. Alhamdulillah, ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bahwa sesungguhnya di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang mana di dalamnya banyak keistimewaan dan keutamaan-keutamaan. Setiap bulan yang ada di bulan Ramadan ini khususnya, ketika melakukan amalan-amalan ibadah khususnya, baik ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, ibadah membaca Al-Quran, semua ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berlipat-lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya melalui hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kullu amali ibnu Adam yudha'aful hasanatu asyru bi amsalha ila sab'i mi'ati di'fin ila shaum fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yang artinya setiap amalan perbuatan yang dilakukan anak Adam yang bernama manusia akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kebaikan pahala hingga sampai 700 kebaikan pahala yang Allah lipat gandakan. Ila saum, kata Allah, melainkan puasa, kecuali puasa yang berbeda. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku dan hanya aku saja yang membalas pahala puasa itu. Disebabkan karena apa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Disebabkan karena orang yang berpuasa, dia sudah meninggalkan syahwat dan makanannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu pada bulan suci Ramadan ini kita mengetahui betapa besar pahala puasa di bulan suci Ramadan. Pahala yang secara langsung Allah yang memberikannya, dan juga pahala-pahala keistimewaan daripada amalan-amalan yang ada di bulan suci Ramadan. Tentunya ini semua akan menjadikan kita termotivasi untuk giat, untuk
berusaha, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan takwa, iman, dan kebaikan ibadah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Adapun di bulan suci Ramadan ini, selain kewajiban kita untuk melaksanakan puasa, kita juga sebagai ibadah penyempurna setelah sehari dari fajar hingga tenggelamnya sampainya maghrib, kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Ibadah sholat tarawih adalah sunnah sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, suatu malam Rasulullah SAW dari rumahnya menuju ke masjid. Pada malam pertama Rasulullah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Pada saat itu para sahabat mengikuti dan menjadi makmum di belakang Rasulullah untuk melaksanakan sholat tarawih bersama Rasulullah. Kemudian di hari berikutnya, hari yang kedua, Rasulullah pun keluar dari rumah menuju ke masjid melaksanakan sholat tarawih. Dan kemudian juga semakin bertambah banyak para sahabat melaksanakan sholat tarawih bersama Rasulullah SAW. Ketika hari yang ketiga dan hari yang keempat, setelah para sahabat, para makmum yang lainnya, jamaah yang lainnya menunggu kedatangan Rasulullah SAW, namun Rasulullah tidak datang ke masjid di hari ketiga dan keempat. Di keesokan harinya Rasulullah SAW hadir dan bersabda. Dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak mau menjadikan perkara sunnah ini menjadi wajib, karena melihat kondisi umatnya yang akan datang tidak sama dengan umatnya yang saat itu, semuanya keimanannya, keilmuannya dan lain sebagainya sangat kuat dibandingkan dengan umatnya yang akan datang. Oleh karena itu Rasulullah tidak mau menjadikan yang sunnah ini menjadi wajib. Ikhwani fillah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui salat tarawih adalah hukumnya sunnah. Kalau kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik, kita bisa melihat contoh daripada Rasulullah SAW dalam hal pelaksanaan ibadah, terutama salat tarawih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak pernah melaksanakan salat tarawih lebih daripada 11 rakaat. Ada suatu kisah di dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, bagaimanakah sifat salat malam Nabi Muhammad SAW?" Perlu kita ketahui bersama, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang sangat indah, yang sangat bagus bacaan Al-Qur'annya. Boleh jadi lebih indah dibanding dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Abdullah ibnu Mas'ud adalah seorang ahli qiraat. Suatu ketika dia membaca Al-Qur'an, tiba-tiba angin sangat kencang, pohon-pohon bergerak. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berhenti membaca Al-Qur'an, tiba-tiba angin pun berhenti. Dibacanya kembali Al-Qur'an, angin pun kembali secara kencang dan pohon-pohon juga bergerak dengan deras. Kemudian pada saat itu sahabat mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, ketika Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membaca Al-Qur'an, maka angin begitu sangat kencang." Kata Rasulullah SAW, pada saat itu malaikat
turun berbondong-bondong ingin menyaksikan bacaan yang sangat indah, yang sangat bagus yang dibacakan oleh sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya melaksanakan salat tarawih, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Abdullah ibn Mas'ud bagaimana salat malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaksanakan salat malam 11 rakaat. Sebagaimana yang kita lihat bahwa salat tarawih yang dilakukan Rasulullah adalah 11 rakaat. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadisnya yang berbunyi, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli arba'an fala tas'al an hushinna wa tulihinna. Summa yusalli salasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat. Tidak perlu engkau tanyakan berapa lama dan bagusnya. Kemudian beliau melanjutkan salat 4 rakaat. Tidak perlu engkau tanyakan bagus dan lamanya. Dan Rasulullah melanjutkan salat 3 rakaat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Itulah secara singkat salat tarawih yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat dengan 4 rakaat dan 4 rakaat salat tarawih ditutup dengan 3 rakaat witir. Boleh juga silakan melaksanakan salat 2 rakaat sampai 8 rakaat kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua, hidayah, taufik untuk senantiasa menguatkan keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan untuk kita semua melaksanakan serangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan datang dari diri pribadi. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.